Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Setelah kita melaksanakan qiyamul lail, kemudian sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah insyaallah. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi Pak Bu, kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang di muka bumi ini, setelah keimanannya itu adalah kenikmatan bisa beramal soleh. Jadi kenikmatan yang paling utama itu adalah kenikmatan seseorang bisa diberikan kemudahan oleh Allah beramal soleh. Kalau hari ini kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa beramal soleh, sesungguhnya kita telah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Karena kita ini kan sering berdoa Pak. Doa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Doanya itu bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita itu diberikan fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia. Pak, sering berdoa itu Pak ya. Doa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah. Dan ada doa ini dianjurkan untuk dibaca di suatu tempat yang di dunia ini cuma satu dan hanya sedikit tempatnya. Di mana itu? Ya. Kalau orang sedang dalam keadaan melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, maka saat seseorang itu berada di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, doa yang paling utama untuk dipanjatkan adalah doa ini. Jadi sepanjang jalan antara dia saat berjalan mengelilingi Ka'bah dari rukun Yamani kemudian terus sampai rukun Hajar Aswad, hendaknya tidak membaca doa yang lainnya kecuali doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus baca ini. Nah sekarang Pak, kalau kita ini memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah. Di dunia ini hasanah, kebaikan dan kebahagiaan. Kira-kira yang diminta apa itu Pak? Sering berdoa itu Pak ya? Yang diminta apa itu? Ya, panjenengan kan berdoa minta diberikan kebahagiaan di dunia. Nah kalau diurai, dirinci satu persatu itu yang diminta apa kira-kira? Apa? Duit ya, duit Pak ya. Nah, kira-kira kalau kita sudah punya duit itu apa otomatis langsung fid dunya hasanah, bahagia gitu? Punya duit Pak, ya, duitnya banyak. Tapi kalau dia sakit-sakitan, ntar masuk rumah sakit, ntar opname, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, bahagia tak kira-kira? Belum. Dan terus fid dunya hasanah itu yang Bapak minta ini apa kira-kira? Setelah duit banyak itu apa? Kesehatan, kata Ustaz Usman ya, sehat. Kira-kira orang kalau uangnya sudah banyak, badannya sehat, jarang sakit, itu sudah bahagia Pak ya. Fid dunya hasanah.
kalau setiap hari bertengkar sama istrinya terus nggak berhenti, apakah bahagia walaupun uangnya banyak kemudian sehat? Bertengkar itu tidak enak. Kalau kadang-kadang nggak apa-apa, kalau setiap hari ini masalah. Lah fi dunia hasanah ini apa sebenarnya yang kita minta? Maka sebenarnya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, kita minta kepada Allah untuk diberikan kebaikan di dunia ini. Yang kita minta benar itu diantaranya ada rezeki yang barokah, ada kemudian sehat umur panjang. Namun yang paling utama yang kita minta ketika kita berdoa dengan doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, sebenarnya kita ini sedang meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh. Karena dari amal soleh itulah Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan. Contoh, ada satu amal soleh, yang amal soleh itu dikerjakan, maka seseorang akan mendapatkan dua keutamaan di dunia ini. Rasulullah mengatakan, man ahabba an yubsatta lahu fi rizqihi. Barang siapa yang di dunia ini ingin diberikan rezekinya melimpah barokah. Wa an yunsalahu fi athari. Dan barang siapa di dunia ini yang menginginkan di dunia ini diberikan umur panjang, sehat, jauh dari penyakit. Jadi umurnya panjang, sehat, jauh dari penyakit, kemudian rezekinya melimpah, barokah. Apa amal solehnya? Maka Rasulullah mengatakan fal yasil rahimah. Maka hendaknya orang itu sering-sering menjalin tali silaturahim. Jadi amalannya silaturahim, amal soleh. Kalau kita ini diberikan kemudahan bisa beramal soleh, silaturahim misalnya, maka Allah akan memberikan di dunia ini rezeki yang mudah barokah, kemudian sehat panjang umur. Itu Pak ya. Jadi memang dua ini perkara yang biasanya orang itu kalau salah satunya nggak ada dari dua perkara ini biasanya kebahagiaannya kurang Pak. Ya, misalnya yang pertama, dia uangnya melimpah, hartanya banyak, tapi tadi sakit-sakitan, ya, sering masuk rumah sakit, sering opname, ini nggak boleh, itu nggak boleh, makan minumannya, ya, maka biasanya kebahagiaannya ya terkurangi. Atau yang kedua, Pak, yang kedua apa? Sehat walafiat, tidak pernah sakit, tidak pernah batuk, pilek, pusing, tidak pernah, tapi tidak punya uang. Pilih mana Pak? Pilih nomor 1 atau nomor 2? Pilih uangnya banyak sakit-sakitan atau nomor 2? Pilih sehat walafiat tapi tidak punya uang. Dua-duanya. Sehat punya uang. Pilih nomor 1? Enggak. Nomor 2? Enggak. Ada yang pilih nomor 3 tadi. Siapa yang bilang nomor 3 tadi? Pak, tolong jangan pilih nomor 3 Pak ya. Kenapa? Lah nomor 3 itu sudah sakit-sakitan tidak punya uang Pak. Siapa yang mau milih seperti ini? Tidak mau Pak, bahagianya jauh nanti. Ya kalau bisa, ya jangan pilih nomor 3. Lah terus milih nomor berapa? Kalau bisa nomor 4. Ya, man ahabba an yubsatta lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi athari. Supaya kita ini sehat, panjang umur, rezekinya juga mudah. Loh bagaimana caranya? Bapak datang seperti ini, ketemu teman-temannya, saudaranya, keluarganya di tempat ini, niatnya juga selain sholat berjamaah, silaturahim, ya, mencari ilmu, itu Bapak akan diberikan. Ini Pak kuncinya. Sering-sering kita ini bersilaturahim pada saudara keluarga kita, maka Allah akan berikan dua perkara itu, fal yasil rahimah. Makanya orang yang sering silaturahim, ya, gampang serawung sama teman-temannya, ya, gampang akrab dengan teman-temannya, itu biasanya rezekinya mudah, kemudian juga sehat panjang umur Pak. Ya, amin. Ya mudah-mudahan yang ada di dalam masjid ini semuanya diberikan sehat panjang umur, rezekinya melimpah dan barokah. Tadi Ustadz Utsman dalam rakaat pertama beliau membaca Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Ustadz ya. Jadi beliau menyampaikan ayat itu. Dan memang Masya Allah ketika kita mendengar pesan Allah dari apa yang dibacakan tadi di rakaat pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memberi nasihat kepada kita, Pak. Allah mengatakan bahasanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Namun setelah bertakwa tidak cukup. Allah memerintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita ini, masing-masing diri kita ini disuruh oleh Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk mengevaluasi, memperhatikan kembali tentang apa-apa yang nanti akan kita bawa menuju perjalanan akhirat. Jadi intinya kita disuruh muhasabah, disuruh ngecek kembali apakah bekal-bekal kita ini sudah cukup atau belum. Kalau nanti sewaktu-waktu Allah itu memanggil kita, ini pentingnya. Karena kita menyadari di dunia ini hidup kita tidak lama, hanya sementara. Makanya Allah menyampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing diri seseorang itu melihat kembali, mengevaluasi, ngecek kembali apakah bekalnya sudah cukup atau belum ketika sewaktu-waktu nanti Allah mendatangkan malaikat maut. Yang di dalam ini kira-kira sudah pada siap belum, Pak? Bekalnya sudah cukup kira-kira? Belum. Pak, ada satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Allah nanti menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi saat itu orang yang didatangi malaikat maut, dia tidak mau mengamalkan surat Al-Hasr ayat 18. Dia tidak menyiapkan bekal-bekalnya. Dikira hidupnya di dunia masih lama, dikira dia masih akan panjang di dunia ini. Tapi ternyata Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dia belum siap dengan bekal-bekalnya, dia belum cukup dengan bekal-bekalnya, tapi benar-benar Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Apa yang terjadi? Orang itu kemudian mengatakan satu kalimat. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Orang itu kemudian mengatakan, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Rabbi, wahai Rabb Tuhanku, andaikan saja engkau mau menunda kematianku dalam waktu yang dekat ya Rabb. Andaikan saja engkau tidak mencabut nyawaku sekarang ya Rabb. Fasaddaqtu wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah dan aku insya Allah termasuk orang-orang yang soleh. Maka ada orang-orang yang nanti belum siap mati, tapi benar-benar malaikat maut mendatanginya. Maka dia bermohon kepada Allah, Rabbi, wahai Rabb Tuhanku, laula akhirtani ila ajalin qarib. Bolehkah nyawaku ini ditunda dalam waktu yang dekat ya Allah? Bisakah engkau menunda kematianku dalam waktu yang dekat ya Allah? Jangan matikan aku sekarang ya Allah. Aku belum siap ya Allah. Apa jawab Allah? Allah menjawab, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak akan pernah bisa ditunda kematian seseorang itu jika sudah sampai pada waktunya. Ternyata orang ini ya minta kepada Allah agar ditunda kematiannya, agar dia bisa bersedekah, agar bisa beramal soleh. Ya, karena ternyata semasa hidupnya dia tidak mempersiapkan bekal-bekal yang baik, Pak. Nyesel dia, Pak. Saya ulang, Pak. Semua yang duduk di sini insya Allah sudah siap. Jawabannya masih belum berubah ini. Ibu-ibu sudah siap? Loh, tadi sudah dibilang kalau nanti ada orang yang belum siap tapi ternyata didatangi malaikat maut gimana? Dia akan minta kepada Allah untuk ditunda, tapi Allah nggak mau nunda. Maka Bapak Ibu sekalian, siap tidak siap harus siap. Karena kita tidak tahu. Kadang orang yang masih muda segar bugar meninggal duluan daripada orang yang sudah umurnya 60-70. Ya, bisa jadi Pak ya.
Orang yang mungkin sudah sepuh kayak saya ini nih, saya udah setengah abad, jenggotnya sudah putih, belum tentu nanti ini lebih duluan. Mungkin ada yang lebih muda duluan juga ada, Pak. Ya belum tentu. Karena memang masalah mati itu tidak menunggu harus mungkin beruban semua, harus sepuh dulu, enggak. Maka inilah pentingnya kita wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad. Untuk mempersiapkan diri kita bekal-bekal yang banyak untuk menuju perjalanan akhirat. Dan bekal yang terbaik itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketakwaan itulah bekal yang terbaik, Pak. Maka jangan pernah bosan dengan amal baik sekecil apapun. Ya. Jangan pernah bosan dengan amal soleh sekecil apapun. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 Allah menyampaikan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang akan bisa kita lihat di akhirat kelak. Dan kemudian وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangan sampai kemudian kita meremehkan satu dosa walaupun itu kecil sebesar darah, karena dosa itu juga akan diganti dengan azab nanti di akhirat. Maka jauhilah. Sehingga benar-benar perjalanan kita nanti menuju akhirat itu akan mendapatkan ridho Allah. Fa huwa fi insyadi radiyah fi jannatin aliyah. Mendapat ridho Allah kemudian masuk ke dalam tempat yang terbaik di akhirat, yaitu surga. Pak, pengen masuk surga enggak ini, Pak? Pengen ya. Kalau kau pengen masuk surga, ketika sudah Bapak di surga, yang Bapak paling cari-cari siapa kira-kira? Pak, pengen masuk surga kan? Bayangannya kalau sudah masuk surga itu dapat apa? Kebahagiaan yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Apa, Pak? Jenengan bayangannya apa masuk surga? Yang ditunggu apa? Keluarga. Masya Allah, Z. Apalagi? Bidadari. Bidadari, Pak. Ya. Bidadari, Pak. Memang ada Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis bahasanya seseorang itu nanti ketika di dalam surga diberikan oleh Allah jodoh. Zaujatahu minal huril ain. Diberikan jodoh 2 orang, Pak. Dari bidadari, Masya Allah. Jadi bapak-bapak nanti dapat bidadari. Ibunya bertanya, saya kemana Ustaz? Pak, ternyata bidadari surga itu masih nomor sekian. Kenikmatan yang paling kita tunggu saat nanti di surga. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Allah berjanji kepada kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita di surga. Jadi kita nanti ini akan dipertemukan dengan istri kita lagi di surga, Pak. Pak, saya ulang. Kita nanti ini akan dipertemukan oleh Allah di surga dengan istri kita. Kira-kira seneng atau nyesel? Gak ada yang jawab, Bu. Kenapa, Pak? Mau yang lain katanya. Ya Allah, Ustaz, saya ini di dunia sudah menderita bersama istri saya. Masa mau nanti saya di surga menderita sama dia lagi, ya Allah? Janganlah. Pak, tolong jangan dibayangkan istri Bapak itu yang di surga nanti seperti istri Bapak yang sekarang. Wegah nanti, Pak, kalau dibayangkan. Iya, Allah menyempurnakan 2 perkara minimal. Apa yang disempurnakan itu? Pertama fisiknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nanti disempurnakan oleh Allah, tidak ada kurangnya. No minus, Pak. No minus, gak ada kurangnya, sempurna istri kita. Yang kedua apa? Selain Allah menyempurnakan fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, akhlaknya mulia sekali, Pak. Jadi nggak ada lagi nanti aman, Bapak, nggak diomeli, ya, nggak dicereweti setiap hari. Tenang, Pak, nggak usah dipikir itu. Nggak dibentak-bentak. Ya, nggak dibentak-bentak, nggak dimarahi. Ya, pokoknya nanti Bapak di surga aman dari semua itu. Makanya Allah katakan seorang suami kalau ketemu dengan istrinya,
Nanti di surga itu ayatnya surat Al-Insyiqaq ayat 9. Allah katakan masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masrura itu artinya gembira, bahagia sekali. Tidak ada yang komplain sama Allah. Istri kalau kemudian diketemukan dengan suaminya juga nggak protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kau ketemukan aku dengan penyakit satu ini ya Allah? Nasib. Tidak ada yang komplain sama Allah. Semuanya senang Pak. Masrura itu artinya bahagia sekali. Jadi insya Allah Allah menyempurnakan nanti dua-duanya itu. Akhlaknya bagus, fisiknya juga bagus. Lah umurnya ya sekitar 30 sampai 33 tahun. Jadi semua nanti kita ini kembali menjadi muda. Ya. Maka Pak, yang penting harus kita ingat tadi itu ya. Bagaimana kita ini bisa menjadikan takwa itu bekal terbaik. Lah, orang bertakwa itu bukan hanya ketika dia di dalam masjid saja, bukan ketika di dalam majelis taklim saja, tapi orang bertakwa itu kata Rasulullah pesannya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja berada. Kalau di dalam masjid kita bertakwa gampang Pak. Kita wirid dzikir, kita sholat sunnah, kita sholat wajib, kita baca Quran, mudah. Tapi pesan Rasulullah karena takwa ini bekal terbaik agar kita selamat dunia akhirat, beliau berpesan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja berada. Kalau di dalam masjid gampang Pak. Sekarang kalau kita ini bertakwa kepada Allah ketika di jalan raya. Contohnya apa Pak? Bertakwa di jalan raya. Sementara jalan raya ini tempatnya Masya Allah banyak sekali tawaran-tawaran maksiat Pak. Lah orang mau sholat subuh atau pulang dari sholat subuh, pulang pengajian sampai pulang ke rumah, di jalan raya sudah orang pakaian nggak karuan. Nah ini penting Pak. Ketika Bapak melihat seorang wanita yang auratnya terbuka, apalagi auratnya itu adalah misalnya seorang gadis, yang Bapak ucapkan kalimat thayyibah apa? Supaya itu termasuk ketakwaan dan malah mendapat pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya beliau. Melihat aurat seseorang yang bukan mahramnya, yang memang ternyata orang itu sesuai dengan seleranya, ya mungkin masih gadis, masih muda, bodinya juga pas. Yang dibaca kira-kira apa? Ada yang bilang astagfirullah, ada alhamdulillah. Kalau Bapak bilang alhamdulillah, pandangan pertama, yang kedua. kalau tidak sengaja, Pak, namanya nggak sengaja, lawang hadisnya kan jelas. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di situ kan Rasulullah mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah itu akan memberikan balasan atas amalan seseorang sesuai niatnya. Lah kalau Bapak kemudian nggak sengaja, insya Allah nggak dosa Pak. Sengaja, pandangan pertama insya Allah diampuni. Maka cepat-cepat tundukkan Pak. Tapi kalau pandangan pertama nggak dilepas-lepas terus, begini gimana itu? Ya niatnya berarti sudah berubah. Yang Allah nilai itu ya niatnya tadi itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Loh, Bapak baca istighfar pun belum tentu itu benar. Melihat seperti itu, astagfirullah kok cepat sekali lewat misalnya. Ini juga salah pada istighfarnya itu karena dia nyesel. Kenapa kok cepat sekali lewatnya? Bukan itu. Istighfar itu ya Allah kenapa kok saya bisa melihat seperti ini. Nyeselnya itu karena melihat, bukan karena kok cepat lewat itu, bukan. Ya, baca kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Ini benar, kemudian kita menjaga tidak melihat lagi. Dan itu berat Pak. Berat atau ringan Pak? Berat. Ini kita ini mau sholat, pulang sholat ya. Ujiannya begitu. Tapi ini pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja berada. Ya, kita ini Pak di masjid dapat pahala, di jalan dapat pahala. Di jalan itu Pak ada satu sunnah. Ketika kita mendapatkan jalanan itu naik, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jalanan itu turun, subhanallah, subhanallah. Di jalan raya kita dapat pahala, di masjid kita dapat pahala, di rumah pun kita dapat pahala. Pak, kita kalau nanti pulang ke rumah, apa yang kita lakukan supaya dapat pahala, Pak? Kita ini semua biar menjadi bekal terbaik. Ketika malaikat mau datang mencabut nyawa kita, kita sudah siap. Maka bagaimana semua gerakan kita ini menjadi nilai pahala, menjadi bekal terbaik kita. Ya, di musola, di masjid dapat pahala, di jalan raya dapat pahala, sampai rumah juga dapat pahala. Apa yang kita lakukan ketika di rumah? Mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi namanya salam itu kan doa, Pak. Semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian. Itu arti assalamualaikum. Maka assalamualaikum karena itu doa harus diucapkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Gedor-gedor pintu, assalamualaikum, enggak boleh, Pak ya. Yang santai, santun. Ya, salam. Kemudian setelah kita salam, ada orang buka pintu, misalnya istri kita buka pintu, apa yang kita lakukan, Pak? Supaya dapat pahala, salamnya dapat pahala. Istri kita buka pintu, kemudian apa yang kita lakukan? Senyum, Pak. Kata Rasulullah, tabassumu fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu yang kau berikan kepada saudaramu akan dinilai sebagai pahala saudara. Pak, bisa nggak tersenyum sama istri, Pak? Terpaksa. Ini kadang kebalik, Pak. Sama teman-temannya guyon, cekikikan, ya. Pokoknya guyon, tertawa-tertawa. Sampai rumah ceblas nggak bisa guyon sama istrinya, menentang. Nah, ini yang salah. Tanggal 2. Karena Rasulullah menyampaikan khairukum li ahlihi. Ini yang sering saya sampaikan. Terkadang kita ini kebalik. Sama orang lain bisa ramah, sama keluarga sendiri malah nggak bisa ramah. Maka bapak-bapak salah, Pak, mohon maaf. Kalau bapak punya tetangga, ya, ada seorang ibu-ibu misalnya dandanan rapi, pagi-pagi mau berangkat. Bapak bertanya dengan lemah lembut, Bu, mau kemana? Pagi-pagi kok sudah rapi, wangi, sabar sekali nanyanya. Oh, mau pergi, Pak, bekerja, masuk kantor. Begitu kemudian istrinya keluar, mau ucul kemana kamu ini? Istrinya ditanya kasar, orang lain lemah lembut. Ya ini yang salah. Nah, ibu-ibu terkadang juga demikian. Mumpung ada ibu-ibu tolong diperhatikan. Saya ngasih contoh. Ini tentang hadis Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik akhlaknya dengan keluarganya. Ibu-ibu itu sering salah, Pak. Kalau kita punya tamu, ada satu tamu kita misalnya, dia duduk bersama kita. Ibu-ibu atau istri kita keluar membawa 2 gelas minuman, teh misalnya. Coba lihat, Pak, amati. Biasanya ibu-ibu kalau dengan tamu, Masya Allah, ramahnya luar biasa. Silakan, Pak, diminum tehnya, dihabiskan. Akhirnya tamunya minum tehnya sampai habis, kemudian pulang. Ramah luar biasa. Tinggallah suaminya sendiri dengan tehnya. Apakah kira-kira ibu itu bisa mempersilahkan suaminya dengan lemah lembut juga? Bu, bisa enggak, Bu? Jangan kemudian sama tamunya lemah lembut. Silakan, Pak, diminum tehnya. Tamunya sudah minum sampai habis, pulang tinggal suaminya. Omben kono. Lama sekali. Mau tak kurai ini, mau tak cuci. Nah, ini masalah. Bagaimana dengan orang lain bisa lemah lembut, ya? Tapi kemudian dengan keluarganya sendiri tidak bisa, itu kesalahan. Ya, betul, Pak, ya. Sering. Oh, sering katanya, Bu, ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti diistighfari, ya. Nah, ini pentingnya kita. Tadi Rasulullah, karena takwa ini adalah merupakan bekal terbaik kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Saya melihat kok masih ada yang bujang, ya. Masih bujang, Mas, ya. Masih, Masya Allah. Ada anak muda masih bujang, mau sholat di masjid subuh, itu luar biasa. Apalagi mau duduk dengan pengajian, luar biasa. Kita doakan yang bujang mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang solehah.
Yang nggak bujang mau didoakan juga. Iya. Untuk yang sudah menikah saya doakan mudah-mudahan istrinya bertambah solehah, bertambah rajin masak. Pak, saya mau nanya, menikah lebih satu boleh nggak? Boleh. Kalau berani. Nggak pakai pikir boleh. Ternyata Pak, ini penting. Ini banyak orang yang salah. Orang menikah lebih dari satu, kadang dicemooh, diolok, dicaci, dimaki. Itu salah. Ayatnya ada, Pak. Allah memerintahkan fankihu ma taba lakum minan nisa. Hei orang-orang yang beriman, silakan kalian mencari, pilih wanita-wanita yang engkau sukai untuk kalian nikahi. Berapa? Kata Allah, masna. Berapa itu? 2. Jadi Allah memerintahkan kita menikah 2, kata Allah dalam Al-Quran. Yang berikutnya apa? Masna. Berapa masna? 3. Masna 2. Kemudian wasulasa. Wasulasa itu hanya 3. Yang berikutnya waruba dan 4. Ini perintah Allah, Pak. Disuruh menikah masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4. Kira-kira sudah ada yang mengamalkan di sini atau belum? Belum berani. Mana yang mana? Benar, sudah. Belum berani. Takut Pak. Pak, perhatikan. Ayat ini belum selesai, Bu, Ibu. Ayat ini belum selesai. Ini terkadang dipakai senjata seorang suami, memotong ayat hanya sampai masna wasulasa waruba. Wes gitu toh. Padahal ayat ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah, jika engkau takut fawahidatan, lebih baik satu saja, itu lebih aman. Allah mengatakan fa in khiftum, jika engkau takut. Ini kan satu semua yang di dalam ini nih. Berarti takut semua ini. Nah sekarang pertanyaannya, takutnya kepada siapa? Kenapa Bapak kok cuma satu istrinya? Berarti kan takut nih. Nah, takutnya sama siapa? Sama istri. Sama istri, Pak ya. Saya mohon maaf, kalau Bapak alasannya takut sama istri, salah, tidak sesuai Quran. Allah mengatakan boleh menikah cuma satu, alasannya juga satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau takut tidak bisa berlaku adil, wes lebih baik satu tok wae, satu tok saja. Itu lebih aman, Pak. Nanti ada yang ngomong, bagaimana tahu adil ndaknya Ustaz kalau nggak dicoba? Ya monggo silakan. Resiko tanggung sendiri. Saya nggak menganjurkan, tapi ya silakan kalau yang mau nyoba. Terkadang bapak baru ngomong sama istrinya, Bu, menurut ibu kalau saya menikah lagi gimana pendapat ibu? Itu aja kadang sebulan bertengkar nggak selesai-selesai, Pak. Daripada resiko sudah fawahidatan tadi itu satu saja. Terkadang-kadang ini masalah poligami itu, Pak. Enak, asik diomongkan, senang bapak-bapak ngomongkan, tapi sekedar hanya wacana ngomongkan toh. Maka ibu-ibu itu tenang. Artinya kalau bapak-bapak suka ngomong itu berarti artinya tidak akan terjadi. Hanya baru senang ngomong kan gitu ya. Pengalaman. Iya. Inilah butuhnya kesabaran, Pak. Tolong kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. Ibu nanti tolong lihat juga. Kita ini memang di surga akan dipertemukan dengan keluarga kita. Tapi Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. Kita ini akan diuji oleh Allah dengan orang yang terdekat kita, Pak. Siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inna, sesungguhnya, min azwajikum, istri-istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwalakum fahdaruhum. Terkadang dari mereka akan ada yang menjadi ujian bagi kalian dan musuh bagi kalian. Ternyata ujian kita ini yang paling sering datang kepada kita itu
ada dalam At-Taghabun ayat 2 itu ada dua. Siapa? Azwajikum wa auladikum, pasangan hidup dan anak-anak. Jadi tidak usah kaget kalau nanti istri kita berbuat satu kesalahan, itu memang sudah ada dalam Al-Quran, Pak. Katanya Allah itu ujian. Auladikum, anak-anak kalian, anak-anak kita kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, dia berbuat kesalahan, tidak usah kaget. Itu memang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Maka tidak ada seorang suami, ya, seorang suami yang akan mendapati istrinya dari mulai menikah sampai sekarang benar terus, itu tidak ada. Benar, Pak? Ada nggak pengantin baru di sini? Coba yang mana angkat tangan? Pengantin baru. Baru bangun. Kalau ada orang ngomong, alhamdulillah Ustaz, saya dari mulai menikah sampai sekarang loh, istri saya itu loh nggak pernah berbuat salah sama sekali. Sepertinya itu bohong, Pak. Karena nggak mungkin orang kok nggak punya salah. Justru malah kalau istri nggak pernah punya salah, malah kita harus cross check lagi. Kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un, semua anak Adam manusia itu pasti salah. Kalau bapak itu istrinya nggak pernah salah, tolong dicek. Saya yakin bukan manusia itu, Pak. Iya, cuma diem saja nggak pernah salah, bisa jadi dia patung itu. Atau sebaliknya, Ustaz, semenjak saya ini menikah, istri saya ini tidak pernah benar, salah terus. Tolong dicek, Pak. Saya yakin juga bukan manusia kalau salah terus, karena ada makhluk Allah yang salah terus nggak pernah benar. Apa namanya itu? Coba terbanter. Maka sebenarnya kita menyadari kalau nanti istri kita, kalau ibu-ibu mungkin suaminya datang dengan kesalahan, anak dengan kesalahan, itu wajar. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertakwa menghadapi kesalahan mereka? Karena Rasulullah berpesan tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Surat Al-Asr ayat yang ke-8 tadi, yang ke-18 tadi, Allah pun mengatakan bahasanya ittaqillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya menghadapi orang yang salah, kita tetap bisa bertakwa. Pak, kalau kita menghadapi orang yang baik, kita berbuat baik gampang. Sekarang kita berbuat baik kepada orang yang salah kepada kita, bisa enggak kira-kira? Kalau kita mau pergi kerja misalnya, istri tidak usah ditanya, kemudian sudah menyiapkan. Kita belum berangkat, istri sudah menyiapkan minuman, ya, ada kopi atau teh anget, kemudian istri sudah menyiapkan sarapan. Kalau kita dapat pahala seperti itu gampang, tinggal bilang, Masya Allah Dik, jazakillah khairan, terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepadamu. Gampang. Nah sekarang bapak mau pergi kerja, kemudian sarapannya nggak ada, teh anget juga nggak ada, kopi nggak ada. Nah melihat bapak istrinya masih tidur, bisa nggak bapak dapat pahala dari kondisi itu? Bisa, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Ikut tidur. Ikut tidur katanya. Pak, maka Allah sampaikan, Pak, kalau nanti istri kita datang dengan kesalahan, kalau nanti anak kita datang dengan kesalahan, pesan Allah dalam ayat itu nanti tolong dibuka dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah berpesan, kalau nanti pasangan hidup kita salah, kalau nanti anak-anak kita salah, maka Allah berpesan, takfu, beri maaf, Pak. Memberi maaf ini adalah satu amal soleh. Ya, istri salah, anak salah, kita memberi maaf. Dan memberi maaf ini pahalanya besar. Bahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, orang yang suka memberi maaf itu dijanjikan oleh Allah surga. Wal afina 'anil nas. Apa janji Allah? Jannah arduas samawati wal ardh. Ali Imran 133. Maka orang yang suka memberi maaf, orang itu nanti akan mudah masuk surga. Ada 3 itu, Pak. Ali Imran 134. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu orang yang nanti akan masuk surga itu kayak apa modelnya, itu kan ada 3. Ali Imran 134. Yang pertama apa? Yang pertama yunfikuna fis-sarra wa dharra. Suka memberikan infak dan sedekah. Jadi kalau kita ingin tahu
Siapa sih yang akan menghuni surga nanti itu? Ciri-cirinya adalah suka infak dan sedekah. Orangnya loman, orangnya dermawan. Yang kedua apa? Wal kadhiminan ghaidho. Suka menahan emosi dan amarah. Kalau istrinya salah, dia menahan emosi dan amarah. Kalau anaknya salah, dia mampu menahan emosi dan amarah. Yang seperti itu nanti akan masuk surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga, kata Rasulullah. Yang terakhir, yang ketiga, wal afina anin nas. Yaitu orang yang nanti akan masuk surga itu suka memberi maaf. Pak, saya mau nanya. Kalau Bapak mau melakukan infak dan sedekah, yang Bapak butuhkan siapa? Bukan apa? Siapa, Pak? Karena infak ini kan ciri orang yang akan masuk surga. Kalau Bapak mau infak, Bapak ini butuh siapa? Butuh orang yang menerima infak. Kalau nggak ada orang menerima infak, kita nggak bisa beramal soleh infak. Sekarang yang kedua, wal kadhiminan ghaidho. Orang yang akan masuk surga itu ciri-cirinya suka menahan amarah. Nah, untuk bisa menahan amarah ini kita butuh siapa, Pak? Orang yang nyebelin, benar sekali, Pak. Maka kalau istrinya nyebelin, anaknya nyebelin, itu sebenarnya Allah sedang memberi tawaran kepada kita untuk mudah masuk surga supaya kita bisa menahan amarah. Wal afina anin nas. Berikanlah maaf kepada manusia. Kita butuh siapa? Orang lain yang apa? Yang bersalah. Benar, Pak. Ternyata untuk bisa masuk surga kita membutuhkan amalan-amalan ini. Berarti kita butuh orang-orang yang ruwet. Butuh orang yang salah-salah. Itu memang sudah diatur oleh Allah. Kalau nanti pasangan hidup kita salah, ya kita beri maaf, kita tahan emosi. Nah, menahan emosi dan memberi maaf itulah orang yang nanti akan masuk surga. Bapak malah bingung. Kalau nanti istrinya nggak pernah salah, anaknya nggak pernah salah, lah terus bagaimana saya mengamalkan ayat ini? Orang temannya juga baik-baik semua, ya istrinya juga baik, anak-anaknya baik semua, nggak pernah salah. Malah ngamalkan ini bingung. Maka nggak usah kemudian kita ini berkeluh kesah kalau nanti istri kita bersalah, anak-anak kita bersalah. Allah memberi tugas kepada kita untuk menahan emosi, menahan amarah, dan kemudian kita memberi maaf. Saya mohon maaf Ustaz Usman, sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Iya. Wal kadhiminal ghaidho itu penting ya, menahan emosi dan amarah. Baik, monggo mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan ya. Ada tadi itu yang belum sempat tersampaikan itu cara-cara kalau kita ini supaya bisa menahan emosi dan amarah. Ya, karena itu ada 6. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ya, Masya Allah. Ya. Iya, nanti ya setelah ini kita bisa ngobrol santai Pak. Mungkin ada yang mau lanjutkan acara, monggo silakan. Kalau kepingin ngobrol sama saya siap masih duduk sini sampai nanti juga nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.